Oke, di sini kita akan membahas bagaimana cara untuk mengetahui apakah hasil eh, structure simulation kita akurat atau tidak. Ada berbagai macam cara. Yang paling sering digunakan adalah Mesh Convergence Study, di mana di sini kita bisa melakukan refining mesh, lalu setelah itu melakukan rerun simulation. Nah, pada saat kita mendapatkan hasil simulasi yang baru, kita compare ke hasil simulasi sebelumnya. Komparasi propertiesnya bisa maksimum stress, displacement, ataupun strain. Lalu kita bandingkan apakah itu sudah kurang dari 5% atau belum. Kalau misalkan perbandingan antara contoh maksimum stress yang baru dan yang lama di bawah 5%, maka bisa dikatakan kita sudah mendapatkan hasil yang cukup presisi. Oke, mari kita eh, lakukan ini langsung di GW3D. Ini kita sudah lakukan meshing dengan yang biasa saja seperti ini. Oke, yes, oke. Lalu kita coba calculate. Oke, sini kita punya hasilnya. Yang ingin kita lakukan perbandingan adalah coba von Mises ya. Ini von Misesnya kita contoh 519,13. Kita hitung di sini 519,13. 519,13. Oke. Lalu kita rerun lagi simulation, di mana kita coba lakukan lagi create mesh, kita update mesh, kita coba kecilkan. Contoh kita simply drag the mesh density-nya ke bar yang fine. Yes, lalu kita lakukan simulation ulang, tentunya calculation ulang. Oke, di sini kita punya von Mises 537,05 ya. 537,05. Kita buat di sini 537,05. Nah, kita coba bandingkan perbandingan tegangan satu dan tegangan 2 di sini. Oke, minus ini. Nah, maaf, maaf, maaf. Sini dibagi ini. Oke, 3%. Nah, ini harusnya sudah oke ya, sudah 3% hasilnya. Kita bisa refinekan lagi. Contoh ya, kita bisa refinekan lagi. Nah, harusnya ini secara peraturan tadi sudah di bawah 5%, sudah oke. Kalau kita refinekan lagi, ya, refinekan lagi, yes. Ini kita tidak mengubah tipe mesh ataupun ya tipe meshnya tidak kita ubah ya, tetap sama. Nah, ini cara paling mudah yang bisa kita aplikasikan. Kita cek di eh, font misisnya 594,41. 41. Oke, ini ada perbedaan cukup signifikan ya. 11% ternyata yang tadi kita bisa refinekan lagi. Ya, mungkin di sini sedikit lagi. Ya, kita tunggu.
Oke, 575,21. 575,21. Kita lihat sekarang ini oke 3% ya. Kita coba sedikit sedikit lagi kita kecilkan, mungkin di 82 mungkin. Yes, oke. Oke, 574,48. 574,48. 574,48. Kita lihat di sini, oh, tegangannya hampir 0% ya perbedaannya. Nah, ini bisa dikatakan cukup stabil. Kalau misalkan kita ingin satu kali lagi, itu bisa sini untuk memastikan kalau memang mau ya. Ya, 574,30. 574,30. Kita lihat di sini, yes, ini eh, kalau kita besarkan komanya sekitar segini ya, ini sudah sangat presisi. Artinya hasil yang kita dapatkan baik itu displacement dan juga von Mises di sini atau strain energy ini sudah cukup akurat ya berdasarkan literasi buku FEA yang sering digunakan. Oke, saya coba balik lagi ke sini. Jadi untuk mendukung cara ini ya, ini adalah beberapa textbook yang bisa dijadikan referensi ya. Ada yang menyebutkan banyaknya ya 5% ke bawah seperti ini. Nah, kenapa 5% ataupun ini juga ada industry guideline-nya dari ASME ataupun NIFEMS. Ini bisa dilakukan atau diambil nilainya mereka untuk convergent kriteria itu dari 1 sampai 10. Lalu di sini kenapa 5%? Di sini disebutkan juga untuk membalance between computational cost dan juga accuracy. Oke, itu saja cara yang bisa kami share. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.